Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nur Apriyani dari kelas 25A2A dengan NIM 13251014, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen Ibu Santi Kurnia SPD MPD. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Peran Bahasa Indonesia dalam Meningkatkan Keterampilan Komunikasi Visual Siswa Sekolah Dasar. Kenapa saya memilih judul ini? Karena judul ini sangat relevan bagi siswa, khususnya ketika mereka menyampaikan pendapat dan memahami informasi secara visual. Baik, kita akan ke latar belakang terlebih dahulu. Bahasa Indonesia adalah alat proses komunikasi siswa di sekolah. Melalui bahasa, siswa bisa menyampaikan pendapat, perasaan, serta idenya. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, terdapat 4 keterampilan yang utama. Yang pertama, membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Namun, pada kenyataannya, keterampilan berbicara masih kurang diperhatikan. Yang terjadi, banyak siswa merasa takut, gugup, dan kurang percaya diri ketika mereka berbicara di depan kelas. Hal ini terjadi karena penggunaan metode yang digunakan kurang tepat dan masih memfokuskan pada keterampilan membaca dan menulis saja. Lalu bagaimana solusinya? Baik, dalam permasalahan tersebut, dalam karya tulis ilmiah ini, memicu 3 hal utama. Yang pertama, bagaimana peran pendekatan komunikatif pembelajaran komunikasi siswa di sekolah. Yang kedua, bagaimana peran visual berupa video dan gambar bisa meningkatkan keterampilan siswa di sekolah. Yang ketiga, bagaimana peran guru agar bisa mendorong siswa lebih aktif di kelas. Baik, kita akan memasuki pembahasan terlebih dahulu. Menurut Toro, pembelajaran pendekatan komunikatif lebih menekankan pada praktik pembelajaran dibandingkan pada teori semata saja. Artinya, siswa tidak hanya belajar dari bahasa aturan saja, tetapi mereka belajar melalui kegiatan bermakna. Contoh kegiatan bermakna, yang pertama, berbagi informasi. Jadi ajak siswa agar mereka selalu meng-share informasi ketika mereka mengetahuinya. Contohnya, guru bertanya kepada siswa, hari ini kalian sarapan apa ya anak-anak? Hari ini sarapan nasi goreng ibu, bubur ayam, nasi goreng, dan yang lainnya. Dengan adanya jawaban tersebut dari siswa, pasti beraneka ragam kan? Macam-macam makanan yang mereka makan. Nah, dari sana mereka bisa berbagi kebiasaan mereka dan bisa menyampaikan pesan secara lisan. Yang kedua, kegiatan yang bermaknanya berupa permainan peran. Jadi, ajak siswa agar mereka bisa merasakan perannya, contohnya sebagai penjual dan pembeli. Nah, di sana mereka belajar interaksi dengan berupa kejujuran, dengan sopan santun ketika mereka menjual dan membelinya. Yang ketiga, kegiatan bermakna contohnya menegosiasi makna. Seperti siswa selalu bertanya kepada guru, kenapa ya Bu kita harus mengerjakan tugas ini? Dan mereka harus bertanya tentang tepat batas waktu pengumpulan tugas, terus dengan mereka bertanya kembali ketika mereka belum mengetahui materi dalam pembelajaran. Nah, intinya dari ketiga kegiatan bermakna ini, mereka dilatih untuk melatih keberaniannya dan bisa menentukan karakteristik diri pada siswa masing-masing. Sedangkan menurut Rahmatillah, bahwa kegiatan berkelompok, berdiskusi, kerjasama, itu tidak hanya meningkatkan keterampilan berbicara siswa saja, tetapi bisa meningkatkan keterampilan komunikasi secara visual, secara sosial, dan kerjasama. Sedangkan menurut Valvanova bahwa buku konvensional masih seringkali belum menggunakan bahasa target secara konseptual, sehingga kurang mendukung pengembangan keterampilan komunikasi siswa. Oleh karena itu, kita membutuhkan media tambahan ajaran yang berupa
yang relevan dengan kegiatan nyata. Contohnya animasi lewat gambar video, ada tabelnya, ada bagannya, ada contoh percakapan sehari-hari. Sehingga anak lebih cepat mengetahui pembelajaran materinya dan cepat memahaminya. Dengan adanya itu, media visual memiliki peranan sangat penting bagi siswa, khususnya ketika mereka selesai menonton televisi maupun video daring. Itu tidak hanya sebagai media hiburan sesaja, tetapi sebagai teknologi pendidikan. Dengan adanya mereka menonton televisi, video daring, video animasi yang berbaur materi pembelajaran, itu menambah kosakata mereka, terus memunculkan minat bakat mereka. Contohnya, ketika mereka menonton tayangan yang berbaur kreativitas, awalnya mereka tidak tahu tentang pembuatan kerajinan dari vas bunga terbuat dari botol bekas. Nah, seperti itu. Dengan adanya itu, mereka pasti akan memunculkan jiwa kreativitasnya mereka untuk membuat sesuatu yang lebih bermakna lagi. Contohnya dalam pengolahan limbah dijadikan sebagai kerajinan yang sangat luar biasa bagusnya. Nah, oleh sebab itu, guru tidak hanya sebagai pemberi materi saja di kelas, tetapi sebagai fasilitator. Memberikan ruang bagi siswa agar mereka bisa berpendapat, bisa merasa menyampaikan idenya, gagasannya, apapun itu kita sebagai guru harus bisa menjawabnya dengan penuh ceria dan penuh motivasi bagi siswa agar mereka juga termotivasi terikut seperti itu. Nah, baik kita akan memasuki pembahasan lebih intinya ya. Penilaian tidak hanya dinilai dari hasil akurasi saja, tetapi juga pada proses komunikasi yang langsung. Jadi komunikasi yang berlangsung itu harus benar ada penilaian. Dengan adanya itu, guru harus perlu memberikan umpan balik kepada siswa agar mereka terasa ada pendorongan dari guru berupa permintaan klarifikasi, yaitu clarification request ya, di mana siswa itu merasa bisa memperbaiki kesalahannya tanpa mereka disalahkan. Nah, ini pendekatan ini tuh memberi ruang bagi siswa untuk mereka berpikir ya. Dari adanya mereka awalnya gugup, dengan adanya proses, adanya latihan, dan adanya konsistensi dalam pembelajaran komunikasi, mereka akan selalu berusaha setiap hari demi harinya. Dan insya Allah mereka akan menjadi seseorang yang bisa berkomunikasi yang lebih upgrade lagi setiap harinya. Oleh karena itu, dengan adanya integrasi pendekatan bahasa Indonesia dan media visual, itu tidak hanya meningkatkan keterampilan berbicara siswa saja, tetapi juga bisa membentuk kepercayaan diri dan membentuk berpikir kritis serta kesiapan mereka dalam berbicara di lingkungan sosial yang lebih luas lagi. Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siap menerima kritik dan saran.